Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang ketujuh sebagai berikut. Aspirasi tentang Osman Family atau pos mandiri, yaitu paguyuban pekerja non-formal dengan sasaran pembinaan dan pembimbingan LA atau lembaga advokasi. Aspirasi ini berintikan apa, mengapa, dan bagaimana paguyuban pekerja non-formal yang dinamakan Osman Family atau pos mandiri dibentuk di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian, usulan, aneka aspirasi, harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan yang ketujuh ini, perkenan kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Osman Family atau Pos Mandiri, bentuk paguyuban pekerja non-formal di Indonesia. Sehat Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman? Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi Osman Family atau pos mandiri bentuk paguyuban pekerja non-formal di Indonesia? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Yang kami maksud dengan aspirasi Osman Family atau pos mandiri bentuk paguyuban pekerja non-formal di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Paguyuban adalah ikatan kekeluargaan secara sukarela dari sejumlah orang guna memperjuangkan tujuan bersama tentunya yang diharapkan dengan ikatan dan semangat kerja bersama serta bersama-sama bekerja. 2. Paguyuban pekerja non-formal Indonesia adalah ikatan kekeluargaan yang tentunya bekerja secara serius, sungguh-sungguh bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama guna peningkatan kesejahteraan yang diharapkan. 3. Paguyuban pekerja non-formal Indonesia pada aspirasi ini diusulkan menggunakan nama Osman Family atau Pos Mandiri. Keduanya bisa digunakan atau dipilih salah satunya. Apa itu Osman Family dan apa itu pos mandiri, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas kelanjutan pertanyaannya. Sesungguhnya dua istilah tersebut, Osman Family dan pos mandiri, relatif sama. Hanya ada sedikit perbedaan. Kami perlu jelaskan sebagai berikut. Osman Family kami artikan, kami berikan kepanjangan adalah masyarakat yang bekerja sebagai 1. Berawalan huruf O, misal ojek, operator, berbagai alat kerja, dan lain sebagainya. 2. Pekerjaan berawalan huruf S, misal sopir, seniman, dan lain sebagainya. 3. Pekerjaan berawalan huruf M. Dalam hal ini mekanik, maintenance,
Mekanik atau maintenance sering disebut juga dengan istilah Jawa tukang, teknisi, sehingga M-nya itu bisa berisi masyarakat yang bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, tukang las, teknisi elektronika, dan lain sebagainya. Harapannya yang keempat, masyarakat bekerja berawalan dengan huruf AN, misal andong, animator, dan lain sebagainya. 5. Masyarakat yang bekerja berakhiran huruf AN, misal pekerja pertanian, pekerja perikanan, pekerja keamanan, pekerja kebersihan, dan lain sebagainya. Famili artinya ikatan kekeluargaan, penuh rasa sebagai satu keluarga. Sehingga Osman Family dapat diartikan sebagai paguyuban yang beranggotakan masyarakat bekerja sebagai Osman tadi di atas, dalam satu ikatan kekeluargaan di antara semua anggota, di antara anggota satu dengan yang lainnya. Sementara pos mandiri kami artikan sebagai P-nya paguyuban. Osmannya sama tadi, singkatannya sebagaimana tersebut di atas. Diri, D-nya dengan intensif, rutin investasi. Diri kepanjangan dari dengan, intensif, rutin investasi. Investasi bisa disebut sebagai menabung. Intensif, rajin. Sehingga pos mandiri dapat diartikan sebagai paguyuban, beranggotakan masyarakat bermata pencaharian sebagai ojek, sopir, montir, dan andong dengan intensif rutin investasi. Bagaimana prosedur pembentukan Osman Family atau pos mandiri? Pembentukan paguyuban Osman Family atau pos mandiri di setiap kecamatan diharapkan dapat dibentuk dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pengurus Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia Pusat membuka, menerima usulan hasil pembentukan pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan yang bersangkutan dengan tentunya SK. Kedua, lembaga advokasi pekerjaan non-formal Indonesia tingkat kecamatan yang bersangkutan yang telah terbentuk menyelenggarakan sosialisasi rencana pembentukan paguyuban Osman Family atau pos mandiri dengan teknis mengundang misal perwakilan dari Osman tersebut di atas, bisa melalui pengurus BPD, kepala desa, kelurahan yang bersangkutan. 3. Pasca penyelenggaraan sosialisasi lembaga advokasi tingkat kecamatan melaksanakan pembentukan paguyuban Osman Family atau pos mandiri, tentunya sesuai dengan kesepakatan yang diambil terlebih dahulu. 4. Pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan dan pengurus Osman Family atau pos mandiri kecamatan yang bersangkutan yang tentunya telah terbentuk bertugas 1. Menyelenggarakan sosialisasi program kerja paguyuban Osman Family bila program kerja sudah disusun dan sudah disahkan bersama. 2. Melaksanakan rekrutmen calon anggota sehingga minimal berjumlah 100 orang misal. Kesemuanya bekerja sebagai pekerja Osman. 4. Menyelenggarakan acara perkenalan dan sosialisasi program kerja kepada seluruh anggota bila dipandang perlu tentunya. 5. Pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan dan pengurus Osman Family yang terbentuk atau pos mandiri yang terbentuk di kecamatan yang bersangkutan bersama-sama menyusun program kerja untuk diajukan dan disepakati oleh pengurus lembaga advokasi pekerjaan non-formal tingkat kecamatan yang bersangkutan. 6. Apabila dipandang perlu, pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan dan pengurus Osman Family atau pos mandiri kecamatan yang bersangkutan menyusun proposal kegiatan untuk diajukan kepada
pengurus lembaga advokasi pekerja non-formal tingkat pusat. Oh, maaf Bapak. Aspirasi atau permohonan pembentukan Osman Family atau pos mandiri di setiap kecamatan itu ditujukan kepada siapa? Terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah atas pertanyaannya. Osman Family atau pos mandiri perlu dibentuk dengan permohonan bantuan yang kami tujukan kepada berbagai pihak. Di bawah ini, 1. Yang terhormat pengurus pusat lembaga advokasi bila sudah terbentuk tentunya dan sudah berbadan hukum. 2. Yang terhormat pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan bila sudah terbentuk tentunya. Yang ketiga, yang terhormat direktur berbagai industri perusahaan. Perkenan juga bantuannya yang terhormat Bupati Wali Kota di seluruh Indonesia. Yang kelima, yang terhormat berbagai pihak yang terkait dan peduli dengan aspirasi ini. Bakal calon Osman Family atau pos mandiri diusulkan sebagai berikut. Setiap calon anggota dipersyaratkan 1. Betul-betul bekerja sebagai Osman dengan bukti surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. 2. Betul-betul berdomisili atau tempat tinggal di desa atau kelurahan kecamatan yang bersangkutan. 3. Memiliki dan menyerahkan fotokopi nomor telepon yang masih aktif. 4. Memiliki dan menyerahkan fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif dalam kondisi saldo 0. 5. Bagi yang sudah berkeluarga, menyerahkan fotokopi KK terbaru tentunya. 2. Menyerahkan fotokopi, sekali lagi, nomor rekening yang kami sarankan rekening yang sama pada bank yang sama, misal BRI atau BPD. Rekening masih aktif. Sekali lagi dengan ketentuan saldo 0, kosong. 3. Menyerahkan misal 2 lembar fotokopi KTP masih aktif. 4. Menyerahkan 2 lembar pas foto terakhir ukuran 3x4 background warna merah misal. Menandatangani fakta integritas siap bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan baik. 6. Pada saatnya setiap anggota Osman Family atau pos mandiri berhak memiliki kartu anggota yang diterbitkan oleh pengurus lembaga advokasi tingkat kecamatan yang bersangkutan. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi Osman Family atau pos mandiri sebagai paguyuban pekerja non-formal di kecamatan. Rasanya ini adalah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terkait. Sama-sama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah yang kami hormati. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi Osman Family atau pos mandiri sebagai paguyuban pekerja non-formal di kecamatan telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan oleh berbagai pihak sebagaimana telah kami sampaikan tersebut di atas. Insya Allah aspirasi Osman Family atau pos mandiri sebagai paguyuban pekerja non-formal di kecamatan ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.